Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Kali ini kita akan coba membuka misteri atau menjawab misteri yang ada di dalam Kejadian pasal 6, khususnya ayat yang kedua, tentang anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Siapakah mereka? Siapa anak-anak Allah dalam ayat ini dan siapa anak-anak perempuan manusia? Kemudian, kenapa Musa, penulis kitab Kejadian, tidak memberi nama kepada atau tidak mengidentifikasi secara langsung siapa anak-anak Allah ini dan siapa anak-anak perempuan manusia? Apa pelajaran rohani yang bisa kita dapat dari Kejadian pasal 6 ini? Karena kita percaya dalam setiap lembaran Alkitab, dalam setiap kisah yang dicatat dalam Alkitab, kita dapat menarik pelajaran untuk kerohanian kita masing-masing. Nah, kalau begitu, apa pelajarannya? Nah, mari kita mulai. Sebelum kita ke sana, mari kita baca dulu Kejadian pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, untuk melihat konteks yang lebih jelas apa yang ada sebenarnya di pasal ini. Kita baca ayat 1 sampai 5. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka jadi lahir anak-anak perempuan kepada keturunan yang sudah lebih banyak, sudah semakin banyak ini, maka anak-anak Allah melihat, saudara dengar itu, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi, anak-anak Allah ini melihat anak-anak perempuan manusia ini cantik-cantik, lalu mengambil istri dari mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, jadi saudara yang kekasih, sekarang mari kita cari tahu siapa anak-anak Allah ini dan siapa anak-anak perempuan manusia ini. Ada orang yang mengatakan, bahkan juga mengajarkan, bahwa anak-anak Allah di sini adalah para malaikat. Kemudian anak-anak perempuan manusia di sini adalah keturunan dari manusia itu sendiri. Jadi katanya ada pernikahan antara malaikat dan manusia yang menghasilkan raksasa-raksasa di bumi. Orang-orang kenamaan, para raksasa. Katanya hasil dari pernikahan antara malaikat dan manusia. Malaikat menurut mereka itulah anak-anak Allah. Dan manusia adalah anak-anak perempuan manusia. Benarkah demikian? Saudara yang kekasih, saya pribadi tidak mempercayai teori ini. Dan kita akan buktikan itu dari Alkitab. Hal yang pertama yang perlu kita lihat untuk membuktikan bahwa ini bukanlah pernikahan antara malaikat dan manusia, kemudian hasil pernikahan ini menghasilkan raksasa. Mari kita baca ayat 4. Kita kembali baca ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa, bahasa aslinya ini Nephilim. Raksasa itu Nephilim. Ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya.
Jadi dari ayat ini sudah nggak kasih, raksasa sudah ada di bumi bahkan sebelum anak-anak Allah ini menghampiri perempuan-perempuan, anak-anak manusia, perempuan-perempuan manusia ini. Jadi sebelum terjadi pernikahan silang ini, raksasa itu sudah ada, dan sesudah pernikahan silang ini terjadi, mereka sudah ada. Kemudian, alasan yang kedua, kata raksasa yang datang dari bahasa aslinya Nephilim juga kita temukan di cerita ketika orang Israel menghancurkan Jericho. Di Jericho ditemukan oleh para pengintai-pengintai ada raksasa di sana, yaitu Nephilim. Kalau begitu, saudara yang kekasih, siapa raksasa-raksasa di sana? Mereka adalah manusia-manusia biasa. Dengan demikian, kalau kita katakan malaikat dan manusia menikah menghasilkan raksasa, semua raksasa ini sudah habis binasa ketika Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah pada pasal sesudahnya, yaitu pasal 7. Jadi kita lihat di sini, berarti anak-anak Allah bukanlah malaikat. Siapa mereka? Nah, kemudian bukti yang lain juga yang bisa saya tambahkan adalah dalam Matius pasal 22 ayat 30, di sana disebutkan malaikat itu tidak kawin atau tidak menikah. Nah, lalu ini alasan-alasan yang lain yang bisa saya sebutkan kepada saudara, mengapa anak-anak Allah di Kejadian 6 ayat 2 bukanlah malaikat. Alasan yang pertama, kita akan lihat konteks utama kitab Kejadian. Di Kejadian pasal di awal-awal kitab Kejadian, mulai dari pasal 3, pasal 4, pasal 5, kita dapatkan telah terjadi permusuhan antara dua keturunan. Kalau saudara baca Kejadian 3 ayat 15, ada permusuhan antara dua keturunan. Keturunan ular dan keturunan dari perempuan ini. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah terjadi perpisahan antara dua keturunan. Bisa saya katakan keturunan yang baik, keturunan yang jahat. Itulah sebabnya di pasal 4 kita temukan kisah yang mendukung apa yang saya baru katakan, yaitu permusuhan antara keturunan yang baik, yaitu Habel, dan keturunan yang jahat, yaitu Kain. Kemudian kita juga temukan di Kejadian pasal 5, daftar keturunan dari dua keturunan yang berbeda. Keturunan Kain kita dapatkan di sana, ada Lamek juga di sana, dan seterusnya. Kemudian keturunan dari Set di Kejadian pasal 5. Dari sini kita tahu bahwa kitab Kejadian sudah memperkenalkan sejak dari awal sejarah dunia ini dua jenis keturunan, yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian kitab Kejadian itu sendiri juga dipenuhi dengan peperangan atau permusuhan antara dua keturunan. Saya sudah sebutkan tadi, antara keturunan ular dan perempuan. Kemudian di kisah Kejadian pasal 11 ada keturunan dari Abraham. Lalu orang-orang yang membangun Menara Babel ini adalah orang-orang yang jahat. Sedangkan Abraham adalah orang yang Tuhan panggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Kemudian kita ada cerita tentang Kain dan Habel. Lalu cerita tentang Ishak, yaitu keturunan yang baik, dan Ismail. Lalu kita dapatkan Yakub dan Esau. Jadi saudara lihat kitab Kejadian itu sendiri sudah memperkenalkan dua jenis keturunan yang berbeda. Yang satu takut akan Allah, yang satu tidak takut akan Allah. Nah, itu konteks di kitab Kejadian. Konteks yang lebih luas, anak-anak Allah ini adalah keturunan orang yang benar. Anak-anak manusia ini adalah keturunan yang jahat. Karena memang saudara, dalam dunia ini terjadi perpisahan antara dua keturunan yang
takut akan Allah dan yang jahat yang tidak takut akan Allah. Yang lebih luas lagi Alkitab ketika berbicara tentang anak-anak Allah, menurut Alkitab anak-anak Allah ini bukanlah malaikat, tetapi manusia biasa. Saya beri contoh kepada saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 berbunyi begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa anak-anak Allah menurut Alkitab? Mereka yang percaya dalam nama Yesus, yang percaya kepada Tuhan. Lalu dalam Roma pasal 8 ayat 14 berbunyi begini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi siapa anak Allah menurut Alkitab? Mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kesimpulan, siapa anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 ini? Anak-anak Allah adalah keturunan yang benar yang datang dari Set, pengganti dari Habel. Karena nama Set itu sendiri artinya substitute atau pengganti. Siapa yang dia ganti? Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Jadi anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 adalah keturunan Set, keturunan yang benar yang takut akan Allah. Dan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan yang jahat yang datang dari keturunan Kain, yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati Allah. Nah, pelajaran rohani bagi kita saudara yang kekasih, kita bisa melihat dari sini bahwa sejak mula pertama, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah terbagi dalam dua kelompok. Dan dua kelompok ini akan terus berlangsung sampai Yesus datang lagi pada kali yang kedua. Jenis kelompok yang pertama adalah mereka yang setia kepada Allah, yang menuruti perintah-perintah Allah seperti Habel. Saudara yang kekasih, Habel mengikuti apa yang Allah instruksikan kepadanya, bagaimana Allah meminta dia mempersembahkan korban. Kelompok yang lain adalah seperti Kain yang menerima instruksi yang sama dari Allah, sama-sama dengan Habel, kedua-duanya menerima instruksi dari sumber yang sama, dari Allah, perintah yang sama. Tetapi Kain memilih untuk melakukan apa yang hatinya sendiri katakan, tidak mengikuti apa yang Allah katakan. Apa yang menurutnya baik, itulah yang Kain lakukan. Tetapi apa yang ia pikir baik adalah bertentangan dengan perintah Allah. Tidak heran, persembahan Kain Tuhan tolak, dan pada akhirnya Kain diusir lebih ke timur dan membentuk satu keturunan yang tidak takut akan Allah. Saudara mau berada di mana? Saya mengundang, saya mengajak saudara, saya berdoa untuk saudara supaya kita boleh memilih berada pada pihak kelompok yang setia menuruti perintah-perintah Tuhan karena kecintaan kita kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.